Hai guys, balik lagi dengan celoteh topeng di sini. Kali ini aku mau bawain cerita yang datangnya dari Dioseta yang berjudul Rel Mati. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita ke ceritanya. Jadi, waktu kecil dulu, saya sempat mampir ke desanya Pak Lek saya yang berdekatan langsung dengan rel yang sudah tidak digunakan. Pernah saya tanya, itu sebenarnya relnya ke arah mana? Tapi Pak Lek dan saudara di sana nggak pernah ngasih jawaban yang pasti. Ke stasiun lah, gudang tebu, atau terputus. Tidak ada yang pasti. Pikiranku saat kecil dulu jika tidak tahu, harusnya tinggal ngikutin rel itu aja akan sampai kemana ujungnya. Dan itu memang pernah dilakukan oleh beberapa orang. Dan ternyata mereka tidak pernah kembali. Saya pun diceritakan cerita ini oleh Pak Lek. Ya, beginilah cerita tentang rel mati. Namaku Ujang, baru lulus SD dan baru saja disunat. Sekarang aku sedang berada di desa tempat kelahiran ibu. Desa kumuh yang bersinggungan langsung dengan rel kereta. Saking dekatnya, kalau aku membuka penutup seng dari jendela dapur, rel kereta itu terlihat dekat. Tapi rel itu sudah puluhan tahun tidak digunakan. Dan perumahan-perumahan sederhana di sekitar rel pun berjamur setelah tak ada lagi kereta yang melintas. Anehnya, warga desa ibu tak ada yang mengetahui kemana rel itu berujung. Kalau sudah maghrib, jendela belakang jangan dibuka, jangan ada yang main di rel. Itu adalah peraturan pertama ibu saat kami tiba di sini. Namanya anak kecil, semakin dilarang semakin penasaran. Sepi, benar-benar sepi. Aku yang penasaran mencoba melihat keadaan rel di belakang rumah saat malam hari. Dan benar saja, tidak ada satupun warga yang terlihat di sana. Bulu kuduku pun berdiri saat berada di sana. Saat itu aku sudah merasa cukup memuaskan rasa penasaranku. Aku berjalan kembali ke rumah, tapi saat aku baru membuka pintu dapur, tiba-tiba terdengar suara. Ceklek, ceklek. Aku menoleh, dan sekilas terlihat sebuah gerbong melaju di rel itu melintas begitu saja. Aku pun berpikir, bukankah rel itu sudah tidak berfungsikan? Aku menceritakan apa yang kulihat pada ibu dan yang lain, namun mereka tidak percaya. Ibu malah memarahiku karena melanggar larangannya, tapi tidak dengan eyang. Ia menanggapiku dengan serius hingga ibu pun heran. Jangan deketin gerbong itu ya Leh, pokoknya jangan. Wajah eyang terlihat serius. Aku sampai bingung bagaimana harus menanggapi eyang. Iya eyang, enggak lagi. Balasku yang memang tidak ada niat untuk ke belakang malam-malam lagi. Tapi beberapa hari kemudian, sesuatu yang tidak masuk di akal sehatku terjadi. Malam itu aku sedang menggunakan kamar mandi di sebelah dapur. Kamar mandi di sana hanya ditutupi tembok semen setinggi 1,5 meter dan beratapan seng. Pintunya pun hanya papan kayu dengan ganjalan paku sebagai kunci. Jika berdiri di atas WC, aku masih bisa melihat keluar. Duk, 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 duk. Aku mendengar suara itu dari belakang kamar mandi. Suara itu kecil, namun perlahan semakin membesar seolah-olah semakin mendekat. Aku sempat mengira itu suara hewan yang melintas, tapi suaranya begitu aneh. Belum lagi, tiba-tiba aku merasa merinding begitu saja. Aku ingin keluar kamar mandi dan lari masuk ke dalam rumah, tapi firasatku menahankanku untuk itu. Aku pun memilih untuk menaiki tingkatan untuk WC dan mengintip keluar. Suara itu terdengar semakin dekat dari arah rel, dan aku melihatnya. Itu adalah sebuah kepala yang menggelinding di rel itu. Duk, 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 duk. Kepala itu memutar dirinya perlahan melewati jalur itu sebegitu saja. Aku benar-benar ingat wujudnya yang memiliki lidah begitu panjang, dengan mata yang terus melotot, dan dia sempat melirik kepadaku. Aku benar-benar ketakutan saat itu hingga memilih terus menunggu di kamar mandi sampai kepala itu menghilang dan suara itu tak terdengar lagi. Saat aku yakin makhluk itu sudah tidak ada, aku buru-buru berlari ke rumah dengan wajah pucat dan panik. Tapi ibu yang lain sudah tidur. Aku ingin membangunkan mereka, tapi aku takut dimarahi. Aku pun memilih untuk tidur di dekat mereka untuk menghilangi rasa takutku.
Keesokan paginya, aku kembali bercerita pada ibu dan eyang. Aku tak menyangka sebuah pertanyaan akan sampai kepadaku. Kowe wis ngapain, Le? Kamu sudah melakukan apa, Nak? Jelas saja aku menjawab bahwa aku tidak melakukan apapun. Apa yang bisa kulakukan hingga hal-hal aneh menampakkan dirinya kepada aku? Pokoknya cuekin aja. Jangan ke belakang lagi, ucap ibu yang mulai menganggapku serius. Jelas, tanpa disuruh aku tak mau lagi berurusan dengan rel itu. Aku tidak mau sisa liburanku diisi dengan ketempelan, kesurupan, atau sejenisnya. Aku ini hasilnya penakut, tapi lain cerita kalau ada teman. Suatu siang, Aan teman seumuranku di desa itu mengajakku main. Ada mainan bambu yang diberi roda dan didorong. Aan mengajakku main di rel itu. Saat itu masih siang. Tentu saja aku tidak keberatan. Kami bermain menelusuri rel hingga memanjat pohon rambutan yang tumbuh di dekat rel itu. Sampai tak terasa langit mulai memerah. Pulang Yuan, udah mau malam. Bentar, aku metik buat di rumah dulu, balasnya. Aku pun menanti di bawah sementara Aan masih di atas memetik rambutan. Lama sekali. Aku menunggu di bawah sampai bosan, sementara langit semakin gelap. Aku ingin memaksa Aan untuk turun, tapi tiba-tiba Aan tidak lagi terlihat di atas pohon. Aku pun panik mencarinya. Sialnya, Aan terlihat berjalan mengikuti rel sambil menenteng rambutnya. Aan, mau kemana? Sudah malam ini, teriakku. Tapi Aan tidak menggubris. Mau tidak mau, aku pun mengejarnya. Disitulah kebodohanku. Aan tiba-tiba menghilang begitu saja di jalur itu. Aku ingin cepat-cepat kembali, tapi tiba-tiba di belakangku melintas sebuah gerbong yang besarnya hampir menutupi jalur yang aku lewati. Gerbong itu begitu tua dan sekilas tertutup kabut. Tapi saat mendekati, aku baru tersadar bahwa gerbong itu ditarik oleh segerombolan orang yang mengenakan baju lusuh dan kotor. Aku benar-benar merinding saat melihat rombongan penarik itu tidak memiliki kepala. Aku berpikir bahwa aku akan mati saat itu juga. Tapi aku berpaling dan berlari. Aku berlari menjauh dari gerbong dan mengikuti jalur rel itu. Bukan keadaan semakin tenang, namun suara-suara aneh mulai terdengar di sekitaranku. Bukan lagi rumah-rumah yang menjepit rel itu, tapi tebing dan bukit-bukit kecil. Entah beberapa lama aku berlari. Aku tak berani menoleh sedikit pun. Dari sudut mataku, sama-sama aku melihat banyak sosok yang menontoniku. Jelas, aku tahu mereka bukan manusia. Bukan itu hal terburuknya. Aku berhenti dengan kaki yang lemas saat melihat apa yang ada jauh di depan. Rel itu berujung pada sebuah lubang galian yang besar. Apa yang terlihat di hadapanku seperti sebuah kejadian yang terus terulang. Ada sosok-sosok orang berpakaian kumuh sudah babak belur dengan tangan diikat. Mereka berjalan bergantian menanti untuk diterjunkan ke lubang itu. Tumbal. Itulah yang terlintas di pikiranku saat itu. Entahlah, aku hanya ingin selamat. Sementara itu, gerbong yang ditarik rombongan makhluk tanpa kepala itu pun semakin mendekat. Sepertinya mereka ingin aku menjadi bagian dari mereka di lubang itu. Ibu, Eyang, tolong! Aku berteriak sambil menangis. Tapi tak ada satupun yang menjawab. Kakiku sudah lemas dan wajahku pucat. Aku tak ingin mati. Rasa takut pun menjalar hingga aku pun lemas dan hampir tak sadarkan diri. Saat itulah aku mulai mendengar suara kentongan mendekat ke arahku. Ujang, Ujang. Mereka memanggil-manggil namaku, namun mereka tak menemukanku. Entah apa yang di hadapanku saat itu. Seseorang yang begitu tua mendekat dan mencengkram wajahku. Yang kamu lihat, lupakan saja. Setelah ucapan itu terdengar, aku pun kehilangan kesadaran dan tiba-tiba terbaring di kebun warga dengan warga yang mengerumuniku. Ya ampun, Le, warga desa aja gak ada yang berani ngikutin rel itu. Kok kamu nekat? Tegur seorang warga. Saya ngikutin Aan, Pak, tapi tiba-tiba dia hilang. Aku mencoba menjelaskan. Aan juga cerita kalau dia pulang bareng kamu, tapi tiba-tiba kamu hilang di tengah jalan. Makanya ibu langsung minta bantuan warga nyari kamu, ucap ibu sambil memelukku. Aku mencoba mengingat-ingat, tapi tak kebayang yang keingat.
Ibu menceritakan aku ditemukan di pinggir persimpangan rel mati yang tertutup semak dengan bantuan Mbah Sukmo, sesepuh di desa ini. Kata mereka, Mbah Sukmo menggunakan ritual untuk menemukan yang disembunyikan oleh sosok-sosok gaib. Esokan harinya, aku baru bisa bercerita semua yang aku lihat saat itu. Mulai tentang gerbong yang ditarik orang tanpa kepala, hingga makhluk-makhluk yang terjun ke lubang galian. Tapi anggota keluargaku hanya menganggap aku bermimpi buruk saat hilang. Rel itu berujung pada sebuah bukit kecil. Bukit hasil tanah longsor puluhan tahun lalu yang membawa desa kecil hingga banyak nyawa tidak selamat. Longsor itu tidak bisa dibereskan dan sudah ada rel baru. Jadi rel itu dibiarkan saja. Eyang menceritakan yang ia tahu. Tapi aku tidak yakin itu sepenuhnya benar. Aku merasa hanya Mbah Sukmo yang tahu kebenarannya dari ujung rel itu. Saat melihat Mbah Sukmo, aku tak berani bertanya dan hanya memandangnya dari jauh. Ketika menoleh, ia hanya memberi isyarat jari telunjuk di depan bibirnya. Seolah ia memintaku untuk tak lagi membicarakan apa yang kulihat tentang ujung dari rel mati itu. Tentang lubang tempat bekerja pembangunan rel yang mati menjadi korban di masa pekerja paksa di masa penjajahan. Entah sebagai korban atau sebagai tumbal. Sekian. Bagaimana tanggapan kalian mengenai cerita kali ini? Apakah kalian punya juga atau pernah lihat tempat-tempat yang konon katanya adalah tempat penjajahan zaman-zaman Belanda dahulu yang menjadikan para pribumi sebagai korbannya? Jika kalian pernah dengar atau tahu ceritanya, silahkan tuliskan komentar. Dan tanggapan kalian kami tunggu di sini. Sekian, bye-bye.